Ada yang mau tanya? Satu dua orang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tat, saya sebelum bertanya izin bercerita sebentar ya. Sebenarnya saya pernah jadi ateis tahun 2014 karena saya merasa bingung gitu Tat. Dan alhamdulillah saya udah menemukan jawaban dan dari kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya di dalam Islam Tat. Nah, yaitu dari ayat Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dan juga saya menemukan jawabannya dari sifat wajib Allah, yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yaitu yang dimana sifat ini tidak ada dimiliki oleh makhluk lain. Apa? Allah berbeda dengan makhluknya kan. Nah, jadi pertanyaan Ustaz sebenarnya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara saya supaya saya tetap istiqomah dalam jalan Islam dan iman serta ketakwaan serta kebenaran dan kebaikan. Dan yang kedua, sebenarnya ini pertanyaannya apa ya? Hampir mirip dengan ini juga. Bagaimana sebenarnya mengingat Allah itu Ustaz? Karena kita kan tidak tahu wujud Allah. Lantas bagaimana sebenarnya kita bisa mengingat Allah? Misalnya dengan sholat, dengan ibadah-ibadah itu. Karena ketika saya sholat, saya kadang bisa nangis alhamdulillah Ustaz. Dan saya merasakan betul kehadiran Allah, tapi saya kadang masih bingung aja gitu, sebenarnya bagaimana cara mengingat Allah yang betul dan benar dan tepat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Qalbun itulah yang membuat kita bisa merasa. Setiap ruh itu ada rasa. Ruh itu punya lapisan rasa. Jadi ketika dia tersentuh rasa sedih, kita akan menangis. Maka beribadah itu pakai qalbun. Ya, ada sedikit perbedaan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan guru-guru lain, ada sedikit perbedaan cabang namanya ya. Ada zikir lisan, ada zikir nafs. Nafs itu cenderung zikir tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Karena jiwa kita itu bentuknya ruhani. Kullu nafsin za'iqatul maut, dia mati. Berbeda dengan ruh yang tidak mati. Ya, ruh itu termasuk makhluk yang dikekalkan Allah. Nah, saya kasih bocoran nih, mohon maaf nih sama gurunya. Kalau gurunya tidak mengizinkan, karena saya nggak dapat izin, nggak tahu saya. Saya belajar juga dengan salah satu mursyid Buya Ar-Razi. Beliau mengatakan nama zat Allah itu adalah Ar-Ruh. Pakai kata alif lam. Al-Ghazali ketika ditanya nama asli Allah siapa? Dia mengatakan nama aslinya bukan Allah, tetapi dia tidak menyebut. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut nama Allah Ismul A'zam itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kalau Abati, salah satu mursyid Buya Ar-Raji, saya juga suka belajar dengan beliau. Kalau lagi di Jakarta, beliau mengatakan nama zat itu adalah Ar-Ruh, pakai alif lam. Kita punya ruh, bahagian dari sifatnya Ar-Ruh. Ya. Maka dia memilih bahasa wanapakhtu. Aku tiupkan. Itu bahasa yang paling mendekati, meniupkan. Bagaimana cara meniupkannya? Ala ma yasha, terserah dia. Kita enggak sambil pusing. Ya. Maka yang paling kenal dengan Allah itu adalah ruh kita. Maka di dalam ilmu tasawuf yang dikenali ruh, karena dia paling dekat dengan Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Ya bersihkanlah ini, bersihkan jiwa kita, bersihkan rohani kita. Maka pertanyaan kubur di awal nanti apa coba? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Itu kan berkaitan dengan ma'rifatullah. Apakah kita sepanjang hidup kita kenal dengan Allah sehingga kita mengabdikan diri kepada Allah? Atau kita ternyata bukan abdi Allah? Abdi hawa nafsu, abdi jabatan, abdi uang, dan seterusnya. Na'udzubillah. Saya baru bulan lalu, ada teman saya aktif di jemaah tabligh. Saya pernah ikut jemaah tabligh, bawa jemaah pelajar 40 hari di Jogja.
tahun 2001. Libur panjang saya bawa jemaah. Tetangga saya ada yang rajin jemaah tabligh. Saya ajak masuk tarekat. Yuk suluk yuk. Dia sibuk banyak sibuk. Nah bulan lalu dapatlah 5 hari suluk. Setelah dia suluk, ternyata dia rasakan nikmat fly dia. Tiba-tiba dia temukan fly itu. Wah, kok bisa fly ya? Bingung dia. Wah, lalu saya sebut. Itulah yang saya sebut. Bedakan zikir sebelum masuk tarekat dengan sesudah. Kenapa? Kalau kita masuk tarekat ada yang membimbing ruh kita, rasa kita. Ada mursyidnya. Begitu dia bayar, dia bimbing cara teknis zikirnya, tuh masuk ke hatinya. Jadi bahasa teman saya yang sudah khalifah, yang sudah kasyaf, bahasa mereka apa? Kalau ada cara murah, nggak mahal, bisa play nikmat, ngapain beli narkoba mahal-mahal? Goblok nggak? Goblok. Kalau play di narkoba, menurut mereka, saya nggak bisa jelasin. Yang jelasin orang mantan narkoba jadi khalifah gitu ya. Kata mereka, kalau dulu di narkoba play itu kita play, nggak ada tempat bergantung kayak orang gila. Jadi kayak bersetan gitulah. Tapi kalau Anda sudah masuk ke makom zikir, hidup hatinya, play tempat bergantungnya Allah. Seperti dibelai-belai oleh Allah. Nikmatnya luar biasa. Nah itu kalau masuk tarekat. Nah, kalau mau mendapat kenikmatan Islam, masuklah tarekat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, hendaklah engkau belajar tasawuf supaya apa? Supaya terasa nikmat ibadah. Kunci nikmat ibadah itu dalam tasawuf, Pak, dalam tarekat. Tarekat itu sekolahnya tasawuf. Ya. Beda, pasti beda. Maka saya sebut sama beliau, gimana? Beda kan? Nah, kalau kamu kemarin, ini mohon maaf nih saya bilang, kalau kamu terus-menerus di jemaah tabligh, enggak ada yang bimbing ruhanimu. Enggak akan dapat kamu zikir seperti itu nikmatnya. Benar kan enggak pernah dapat? Iya, enggak pernah dapat dia. Karena enggak dibimbing. Ya. Karena jemaah tabligh kan syariatnya saja. Salah-salah kita merasa lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Karena kemakal sunnah. Kita dakwah, tapi dakwahnya jahir, mengajak sholat, mengajak ngamalin sunnah. Sunnah jahir, sunnah batin Nabi, sunnah ruhaninya, cara berzikir Nabi. Kita nggak diajari, nggak ada yang ngasih tahu. Bagaimana cara khusyuk sholat? Nggak ada yang ngajari, Pak. Yang bisa ngajari kita hanya ahli-ahli ma'rifat. Ya. Mereka yang bisa menuntun kita. Maka ala basiratin ana wa manittabadi. Kajian saya dulu, apa saya sebut? Yang bisa membimbing kita adu ilallah, mengajak kita ke Allah itu adalah ala basiratin, orang-orang yang basirahnya sudah hidup, mata hatinya sudah hidup, baru bisa menuntun kita. Kalau nggak bisa menuntun, ya dia aja nggak kenal sama Allah, gimana kita dia menuntun kita? Dia aja maaf, kadang-kadang dia aja terhijab akalnya, kadang-kadang seperti Sun Gokong, Allah di langit, seperti Raja Langit tuh buatnya. Tahu Bapak film Raja Langit tuh, kayak film Sun Gokong, film-film Cina itu, enak kali nontonnya kan? Ada Kaisar Langit gitu kan? Itu menurut saya, kalau saya pahami dari pembicaraan guru-guru mursyid, itu adalah alam surga setan di antara langit dan bumi ini. Ini setan buat alam surga, surga Fata Morgana. Jadi orang-orang yang tidak bermursyid mencari Tuhan itu tersesat di situ. Itu para dukun. Mereka dijanjikan masuk surga, tahu-tahu surganya buatan iblis. Di sini dia di tengah-tengah awan itu. Makanya kalau mak lampir peran kan di awan dia kelihatan kan. Hati-hati. Tapi kalau orang makrifat dia nembus. Dia tidak surganya surga iblis. Karena dia terbimbing, bersanad sampai ke Rasulullah. Dia nembus. Makanya Imam Al-Ghazali, siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Ibnu Arabi, Yazid Bustami, ini kan ulama-ulama besar. Ya, Ma'ruf Al-Kharqi, kalau di kalangan sahabat ada Abu Bakar, Tarikat Naqsabandiyah, Salman Al-Farisi, ada Uwais Al-Qarni, Tarikat Uwais namanya kan. Tapi ini enggak begitu berkembang dia ya, karena muridnya mungkin enggak disebarkan,
tersembunyi. Yang paling banyak tarikat Alawiyun. Tarikat Alawiyun banyak dari jalur Ali, termasuk Qadiriyah. Langsung ke Imam Ali. Nah, jadi kalau mau bisa istiqomah, ya rajin-rajinkah mendekatkan diri, termasuk ngaji gini. Jangan jauh-jauh dari orang soleh. Ya, kita dapat berkah aura kesolehan itu kita terima. Di masjid ini, saya ada ngisi di masjid besar salah satu. Saya bilang masjid ini termasuk masjid pilihan. Kalau nggak percaya, bagi orang yang belajar tarekat, suruhlah dia sholat di sini. Pasti auranya beda. Karena di sini masjidnya, mohon maaf, sini masjidnya, walaupun saya nggak sering sini, mungkin nggak tahulah secara syariat. Tapi saya bisa merasakan di sini sering orang ibadah. Karena auranya sejuk. Kalau kita sholat tuh terbantu rohani kita, khusyuk gitu dengan Allah dibuatnya. Nggak perlu berlama-lama kita. Begitu kita masuk kemari, sholat, Allah Akbar. Beda auranya, Pak. Saya setuju murid saya, dia datang kemari, dia coba, iya Ustaz, ya beda ya katanya. Beda sama masjidnya sendiri. Saya beberapa kali bilang sama pengurus begitu. Saya yakin di sini jemaah ini sering ada yang zikir, sering itikaf gitu. Ya. Jadi beda memang. Itu kita ketahui, bukan bohong-bohongan, itu kita ketahui kalau kita belajar ilmu rasa, sensitif rasa kita, Pak. Karena mendekati Allah itu dengan ruh, dengan rasa. Semakin dalam, semakin halus rasa kita, semakin terasa Allah itu, semakin nyata. Puncak rasa baru nanti memandang puat dengan mata hati. Itulah memandang dengan cahaya Allah. Nah, cahaya Allah itu itulah yang memandangkan kita, terpandanglah nanti sama kita alam malakut. Kalau izin Allah, terpandang sama kita ruh para nabi, para wali, tergantung. Sampai kepada kita nanti bisa berdialog dengan Nabi Khidir kalau izin Allah. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau sebuka kasab kita, mata hati kita memandang dengan nur, cahaya ilahi. Nah, kalau dia cahaya naik ke mata, maka memandang dengan mata, dengan cahaya Allah. Nyatu antara cahaya hati dengan mata. Ini kalau orang makrifatnya lebih sempurna. Maka Habib Umar tuh, kalau ada ruhani yang tiba-tiba muncul, dia pandang tuh. Emang dia sudah kasab kan? Terbuka. Nggak bohong itu, Pak. Cuma ilmu begini ini sedikit ulama yang punya. Sedikit dari antara 1000 manusia belum tentu ada 1 orang. Tapi kalau dikumpul-kumpul jadi banyak juga. Zaman dulu sedikit, lama-lama banyak juga kan. Nah, jadi banyak juga ulama seperti ini. Bagaimana kita mau ngingkari ilmunya? Ada dalilnya dalam Quran, ada dalilnya dalam hadis. Bagi orang belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu tasawuf, belajar syariat, usul fikih, dia mendalami tasawuf juga, dia pasti menerima ilmu ini. Tapi orang yang belajar hadis sama Quran aja, enggak belajar tasawuf, enggak tahu dia memahami ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan ruhani. Maka dia terhijab dari ilmu itu. Enggak bisa dia memahaminya, akhirnya dia tolak. Begitu dia tolak, maka dia terhijab, enggak dapat ilmu. Saya termasuk orang yang awalnya dulu menolak ilmu tasawuf, tarekat, ragu, takut. Karena saya orang syariah, S1, S2, S3 saya syariah. Jadi kalau cara berhukum enak, gampang, usul fikih saya ngerti. Nah, saya bisa nyalahin orang salafi misalnya berhukum dengan Quran, dengan sunnah bidah. Karena sunnah bidah bukan hukum. Yang hukum itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ya kenapa? Sunnah itu kan perkataan perbuatan takir Nabi. Kalau perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sholat itu bukan hukum. Siapa bilang sholat hukum? Yang hukum itu ada sholat wajib. Wajib itu yang hukum, menghukumi sholat gitu loh. Sunnat atau mustahab, itu yang hukum. Karena dia menghukumi sholat, menghukumi perbuatan, menghukumi sunnah. Jadi ketika orang beralih menghukumi sesuatu amalan dengan sunnah bidah, dia salah secara ilmu syariah. Ilmu hukum. Kenapa? Karena sunnah dan bidah bukan hukum. Karena sunnah itu kaitannya perbuatan, perkataan Nabi. Yang mengandung hukum, sumber hukum, yang dikenai hukum. Tapi bukan hukum itu sendiri. Karena hukum itu adalah isbatu syai' ala syai'. Yang begitu-begitu saya paham, Pak. Mahir saya. Karena jurusan saya. Kalau tasawuf saya dalami di luar. Banyak dengan mursyid-mursyid yang menurut saya mereka menjaga syariat dan ilmunya tinggi, ahlinya. Jadi gitu ya, agak panjang sedikit. Ya harus istiqomah, rajin-rajin bergaul dengan orang soleh. Insya Allah terjaga iman kita. Istiqomah. Ada lagi, satu lagi kalau ada? Cukup? Ya kalau cukup kita langsung sholat isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.